Perkenalkan, saya Daniel Francisco Pakpahan, PSPC dari kelompok 5 Praktikum Biologi Perikanan. Pada video kali ini akan berisi mengenai pola pertumbuhan, fekunditas, dan tingkat kematangan gonad pada ikan. Baiklah, lanjut saja pada pertama, yaitu pola pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran, dapat berupa panjang atau bobot dalam waktu tertentu. Nah, di dalam pertumbuhan ini terdapat 3 kategori. Di antaranya adalah alometrik negatif, di mana ikan dikatakan alometrik negatif jika harga koefisien lebih kecil daripada 3. Yang kedua adalah isometrik. Isometrik dikatakan ikan itu isometrik bila harga koefisiennya sama dengan 3, maka pertumbuhan ikan itu disebut dengan isometrik. Yang terakhir, nomor 3, merupakan alometrik positif. Dikatakan ikan itu alometrik positif bila harga koefisiennya lebih besar dari 3, maka pertumbuhan ikan itu disebut dengan pertumbuhan alometrik positif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Nuriham. Saya di sini akan mengulas kembali tentang praktikum minggu lalu yang telah dipraktikumkan, yaitu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan ini yaitu perubahan ukuran, dapat berupa panjang atau bobot dalam waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan yaitu ada faktor internal, merupakan kondisi fisiologis. Faktor eksternal yaitu berhubungan dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal, yang pertama yaitu kualitas air untuk pembesaran ikan, serangan penyakit, dan ketersediaan pakan. Pada minggu lalu kita telah mempraktikumkan tentang ikan seluan, yaitu tentang pertumbuhan ikan seluang. Ada 30 buah ikan seluang yang dipraktikumkan. Pada kelompok kami itu terdapat alometrik positifnya yaitu 4 dan alometrik negatifnya yaitu sekitar 26. Selanjutnya adalah fekunditas. Lalu, apakah fekunditas itu? Fekunditas adalah jumlah telur pada tingkat kematangan terakhir yang terdapat dalam ovarium sebelum berlangsungnya pemijahan. Untuk dapat menghitung telur dapat menggunakan beberapa metode, yaitu metode volumetrik, metode jumlah, metode gravimetrik, dan cara gabungan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum fekunditas yaitu baskom, talenan, alas plastik, pisau, timbangan, sepasang ikan mas matang gonad, dan sepasang ikan lele matang gonad. Baik, pada praktikum fekunditas yaitu menggunakan metode jumlah untuk menentukan fekunditas atau jumlah telur. Dapat menggunakan rumus fekunditas mutlak yaitu F sama dengan F per G kali G. Pada ikan mas kami mendapatkan hasil 1449 per 3,8 kali 131,5 dan hasilnya yaitu 50,14 gram. Sedangkan pada ikan lele yaitu 1058 per 3,4 kali 253 dan hasilnya yaitu 78,70 gram. Jadi untuk fekunditas atau jumlah telur yang terdapat pada ikan mas yaitu 50,14 gram, sedangkan pada ikan lele yaitu 78,70 gram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rex Sucipto dengan NIM S1E022099. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang TKG atau tingkat kematangan gonad. TKG merupakan pengelompokan kematangan gonad ikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada gonad ikan. Perkembangan gonad yang semakin matang merupakan bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadi pemijahan. Selama proses pemijahan, sebagian besar hasil metabolisme bertuju untuk
perkembangan gonad. Bobot ikan akan mencapai ukuran maksimum pada saat ikan itu dalam proses pemijahan dan akan kembali menurun pada saat selesai melakukan pemijahan. Menurut Effendi, pertambahan bobot gonad ikan pada ikan betina pada saat stadium matang gonad akan mencapai 10-25% bobot tubuh, sedangkan untuk yang jantan 5-10%. Kematangan gonad ikan dicirikan dengan perkembangan diameter rata-rata telur dan pola distribusi ukuran telur. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang GSI atau Gonad Somatic Index. Merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam biologi perikanan. Nilai IGS digunakan untuk memprediksi kapan ikan tersebut akan memijah. Pemijahan sebagai salah satu bagian dari reproduksi merupakan mata rantai daur hidup yang menentukan kelangsungan hidup spesies. Baik, mungkin itu saja dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Setiani dengan NIM E1E022098. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tingkat kematangan gonad. Indeks kematangan gonad adalah suatu nilai dalam persen sebagai hasil dari perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan, termasuk gonad dikali dengan 100%. Nah, rumus tersebut ialah IKG berat gonad per berat tubuh dikali 100. Dari tingkat kematangan gonad yang dicoba ialah menggunakan ikan mas dan ikan lele. Dari hasil tersebut telah diperoleh ikan mas jantan diperoleh dengan berat gonadnya yaitu 60 gram dengan berat tubuhnya 40,2 gram. Sedangkan ikan mas betina telah diperoleh berat gonad 129,5 gram dengan berat tubuh 339 gram. Sedangkan ikan lele jantan diperoleh berat ikan lele betina memperoleh 2,53 gram, sedangkan berat tubuhnya 1005,5 gram. Dari hasil tersebut memperoleh tabel ikan mas jantan tingkat kematangan gonadnya 2/3, ikan lele jantan tingkat kematangan 3/4, sedangkan ikan mas betina tingkat kematangan gonad 3/4, sedangkan ikan lele